Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Ini ada pertanyaan tentang mujizat di Kana. Saat Yesus melakukan keajaiban di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur, apakah usia Yesus belum 30 tahun sehingga ia menjawab ibunya, "Saatku belum tiba"? Ya, dalam peristiwa mujizat di Kana ya, itu sebetulnya konteksnya saatku belum tiba itu bukan usia, itu bukan. Tetapi saat di mana dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Saya baca teksnya ya, ayat 4 ini. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Nah, kata yang diterjemahkan ibu itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu perempuan sebetulnya. Nah, jadi mau apakah engkau daripadaku, gunai itu artinya perempuan. Nah, dahulu ketika masih muncul tajam-tajamnya konflik Katolik Protestan itu, orang Protestan suka sekali membaca Alkitab King James. Nah, ini Yesus menyebut ibunya sendiri perempuan, berarti tidak ada keistimewaan apapun terhadap Bunda Maria. Nah, ternyata sekarang puji Tuhan antara gereja Katolik dan Protestan itu sudah bersepakat menggunakan Alkitab terjemahan baru dari Lai. Di mana dalam terjemahan baru diterjemahkan ibu. Kenapa? Itu terkait dengan penemuan arkeologi juga bahwa sebutan gunai itu dalam penemuan surat-surat perdagangan yang ditemukan di Gua Murabaat ya, setelah penemuan Qumran, itu artinya sebutan hormat. Ya sebetulnya gunai itu justru sebutan hormat di dalam konteks budaya Yahudi yang memakai bahasa Ibrani di zaman Yesus. Kemudian tidak sekedar itu sebagai sebutan hormat, makanya diterjemahkan ibu. Tapi gunai itu merupakan terjemahan yang diambil dari Alkitab Septuaginta. Nah, Septuaginta itu adalah Alkitab terjemahan Yunani yang dilakukan oleh orang Yahudi diaspora, orang Yahudi di perantauan di Alexandria. Terkait dengan apa kata gunai itu? Terkait dengan nubuatan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang para ahli teologi atau para teolog itu memahami sebagai proto-evangelion, Injil yang pertama. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, yang disebut keturunan perempuan ini bukan lagi Hawa yang pertama, karena Hawa yang pertama itu yang membuat seluruh manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya, ya. Tetapi ini merujuk kepada Hawa yang terakhir, Hawa yang kedua, yaitu Bunda Maria. Karena itu lewat Hawa yang pertama, lewat ketidaktaatan Hawa yang pertama, dosa memasuki dunia. Lewat ketaatan dari Hawa kedua, maka anugerah melalui Kristus memasuki dunia. Nah, makanya apa yang dinubuatkan di sini, dan ini bukan hanya tafsiran Kristen loh, di dalam kitab Targum, terjemahan Yahudi pun ayat ini dikaitkan dengan
Sang Mesias yang akan datang. Jadi ini bukan tafsiran Kristen saja. Itu di Targum juga disebutkan tentang penggenapan nubuat ini pada masa Mesias. Lalu di sini bahwa keturunanmu dan keturunannya yang akan mengadakan permusuhan itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, artinya iblis. Lalu engkau akan meremukkan tumitnya, ini penyalipan. Jadi di sini digunakan kata ibu ini, ya, Isah bahasa Ibraninya, itu dalam terjemahan Septuaginta yang dibuat juga orang Yahudi di Alexandria, itu adalah gunaikos. Nah, gunaikos inilah yang dalam bentuk singkat disapa Yesus gunai. Jadi gunai, saatku belum tiba. Ini saat apa? Saat penggenapan nubuat Kejadian 3:15 ini tadi. Saya tahu bahwa saya akan melakukan sesuatu untuk umat manusia yang percaya kepadaku. Tetapi saatku belum tiba itu artinya meskipun saatku belum tiba. Saat itu apa? Saat penggenapan nubuat itu ketika Yesus dimuliakan di kayu salib. Makanya coba kita baca ayat bandingannya sekarang. Yohanes pasal 7 ya. Yohanes pasal 7 kita akan membaca tentang air sumber hidup. Nah, di situ Yesus berkata demikian mulai dari ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat berikutnya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang dimasukkan yang belum dimuliakan itu apa? Belum dimuliakan di atas kayu salib. Jadi yang di mata dunia salib itu adalah merupakan kekalahan, yang di mata dunia salib itu adalah merupakan kutukan, tetapi justru itulah jalan anugerah kepada penebusan. Nah, satu ayat lagi kita bisa membaca dari Yohanes pasal 19 ya, ayat 25 ya, 19 ayat 25 ini yang menceritakan tentang ketika Yesus disalib. Ya, kita lebih baik membaca mulai 25, 26, 27 lengkap. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapakah murid yang dikasih itu? Jelas bapak-bapak gereja paling awal mengatakan itu Yohanes si penulis Injil ini, ya. Dan kemudian menariknya ketika Yesus mengatakan kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Itu kata yang dipakai adalah gunai, inilah anakmu. Tetapi pada ayat berikutnya kemudian katanya kepada muridnya, kepada Yohanes, inilah metermu. Jadi digunakan dua kata. Yang pertama gunai, ya, yang artinya ibu dalam konteks penggenapan nubuat tadi. Artinya gini, inilah saat penggenapan nubuat yang ditunggu-tunggu itu. Ibu mengatasi dari hubungan fisik keibuan, meter dalam bahasa Yunani. Secara fisik ini, sekarang peranmu adalah sebagai Hawa yang baru. Dan peranku sebagai keturunan Hawa itu. Di mana tumitku harus diremukkan. Supaya kepala ular, kepala si iblis itu dibinasakan. Jadi di situ Yesus memberikan peneguhan kepada ibunya. Antara Maria sebagai ibu secara fisik Yesus. Dengan gunai yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Jadi ketika Rasul Paulus misalnya berbicara di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4
yang mengatakan bahwa telah genap saatnya. Coba bayangkan. Ini kita bicara lagi tentang genap saatnya, yaitu saat apa? Saat keselamatan lewat penebusan itu tiba. Setelah genap saatnya, maka Allah telah mengutus anaknya ya, yang lahir dari seorang perempuan yang dan takluk kepada hukum Taurat. Yang lahir dari seorang perempuan, ini gunaikos. Jadi artinya bukan sekedar hubungan fisik, tetapi hubungan antara keturunan perempuan dan keturunan ular yang sedang ditaklukkan di bawah kayu salib. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan saatku belum tiba. Bukan merujuk kepada usia seorang harus melayani sesuai dengan kitab bilangan yang menyebut usia 30 dan kematangannya usia 50 tahun tadi. Nah, demikian kira-kira yang bisa kita pelajari dari teks yang dipertanyakan itu. Tapi itu bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.